Guys, kalau misalnya lo semua nyari handphone gaming dengan budget yang terjangkau, selain Poco X7 series, jelas Infinix GT 30 Pro ini bisa jadi pilihan terbaik. Tapi pertanyaannya, setelah pemakaian 2 bulan, kira-kira kekurangan apa aja yang dimiliki sama handphone ini? That's why di video sekarang guys, gue bakal bikin kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama Infinix GT 30 Pro ini bro. Oke, kita bakal mulai dari kekurangannya terlebih dahulu guys. Pertama yang langsung bikin gue kesel itu adalah fitur always on display-nya. Di keterangan ini tulisannya ada guys, tapi kenyataannya cuma nyala 5 detik doang. Gimik banget gak sih bro? Harusnya sih fitur ini bisa ngasih beneran always on display gitu, bukan yang nyala bentar terus hilang. Jadi feels flagship-nya tuh langsung agak kurang gara-gara hal ini. Lanjut, buat kalian nih yang doyan nyimpen file gede ataupun install game yang berat, lu siap-siap mikir 2 kali deh. Karena Infinix GT30 Pro ini guys, nggak punya slot micro SD. Jadi kalian tuh harus banget pilih varian memori yang paling lega dari awal. Minimal tuh 512 GB kalau nggak mau kehabisan space di tengah jalan bro. Kemudian yang juga bikin sedih guys, jack audio 3,5 mili tuh nggak ada alias absen di handphone ini. Padahal ini kan handphone gaming loh. Jujur gue pribadi lebih nyaman pakai headset kabel sih kalau main game, supaya latensinya tuh rendah. Tapi ya mau gimana lagi guys, sekarang harus pakai adaptor ataupun langsung pakai TWS. Lanjut dari segi build quality, ini bodi belakang dan frame-nya tuh masih berbahan plastik. Buat sebagian orang ini mungkin jadi deal breaker karena kesannya tuh kurang premium. Apalagi kalau dilihat dari segi harga nih yang di kisaran 4 jutaan gede. Ini tuh jadi kurang bisa dimaklumin gitu kayaknya. Tapi kalau soal suhu, ini agak tricky banget memang. Karena kalau kalian main game dengan settingan rata kanan, lu siap-siap banget tangan kalian tuh bakal keangetan alias kepanasan. Kayaknya gue juga kalau misalkan pakai buat main Genshin Impact, itu panasnya tuh berasa banget. Ada kali sampai 50 derajat Celcius lebih gitu bro. Tapi untungnya buat game ringan kayak Mobile Legends masih adem dan aman bro. Jadi saran gue, kalau emang lu niat buat main game serius di handphone ini, mending langsung aja invest buat beli cooler eksternal. Atau sekalian lo ambil paket yang special edition aja guys, karena gratis coolernya juga. Kalau nggak salah tuh beda harganya sekitar 100.000 dari varian yang 512 GB bro. Lanjut, masalah lain yang cukup kerasa banget adalah baterainya yang terbilang sedikit boros kalau dibandingin sama handphone lain dengan kapasitas yang mirip-mirip. Karena walaupun kapasitas baterainya tuh udah 5500 mAh dan udah support fast charging 45 watt, tapi screen on time-nya tuh sepengalaman gua, ini cuma mentok di angka 6 jam aja. Ini tuh kayak SOT baterai 5000 mAh biasa nggak sih bro? Ya memang sih nggak boros-boros banget. Cuman gua tuh kayak expect bisa sedikit lebih awet gitu baterainya. Dan kekurangan terakhir nih, kalau kita ngomongin masalah kamera malam, hasilnya juga sangat disayangkan banget. Gampang blur gitu bro. Detailnya juga agak amburadul banget sih. Intinya kayak cat air gitulah detailnya. Bahkan night mode-nya pun juga nggak banyak ngebantu nih. Jadi buat lu semua nih yang suka motret di kondisi low light, lu harus siapin mental buat nerima hasilnya guys. Kurang lebih seperti itu kekurangan yang dimiliki sama Infinix GT 30 Pro ini. Biar adil, sekarang kita bakal masuk ke kelebihan-kelebihan yang dimiliki sama handphone ini yang ngebikin gue jatuh cinta banget sama nih handphone bro. Yang pertama soal desain. Meskipun tampilannya tuh masih simple, cuman aura gamingnya tuh dapet banget loh guys. Sudut-sudutnya tuh membulat ya, bezelnya tipis dan overall vibe-nya tuh memang kayak campuran antara iPhone dan juga Google Pixel. Intinya, desain dari Infinix GT 30 Pro ini guys udah bikin pede lah kalau dibawa nongkrong bro. Terus yang paling bikin gue semangat banget nih, tombol GT triggernya. Ini tuh tombol fisik dari sisi body yang bisa di mapping jadi L1 dan juga R1 buat ngegame. Dan serius, sensasinya tuh jadi kayak main pakai konsol bro. Ini gue rasa gokil banget sih King Phoenix. Lu bayangin deh, handphone 4 jutaan punya fitur ala flagship ROG Phone yang harganya tuh belasan juta bro. Terus kalau soal performanya nih, gue rasa nggak harus kita bahas lagi sih guys. Karena berkat chipset Dimensity 8350 Ultimate, RAM 8GB dan storage 256GB kayak yang gue pegang sekarang, ini udah mantep pol banget. Jadi gue rasa sih untuk versi yang 12/512GB ya khusus buat kalian aja lah yang butuh external storage yang lebih gede bro. Kemudian buat skor Antutunya nih guys, ini tembus di angka 1.470.000-an poin. Gokil sih ya, buat handphone harga 4 jutaan, ini udah termasuk monster banget guys. Pas gue pakai Mobile Legends juga nih bisa stabil di angka 120 fps. Terus buat main PUBG mentok di angka 120 fps juga. Bahkan ini tuh bisa ngalahin Poco F7 loh yang cuman mentok di angka 90 fps saja. Terus buat main game Genshin Impact sebenarnya sih pas awal-awal tuh gue lancar-lancar aja. Tapi ya kalau pas suhunya tuh naik, performanya mau nggak mau agak turun sedikit nih guys. Tapi menurut gue sih masih playable banget. Terus ada juga nih fitur-fitur yang biasanya cuman kita temuin di handphone flagship. Kayak misalkan ada wireless charging, reverse wireless charging, sampai bypass charging di sokin juga ada guys. Semua itu tuh aman banget bisa lu pakai.
Buat game, ini fitur bypass charging gue rasa penting banget sih. Biar baterai handphone tuh nggak cepet panas pas dipakai main game sambil ngecas bro. Kemudian kalau kita lihat dari segi layar, ini termasuk salah satu yang paling mewah di kelas harganya sih. Layarnya udah pakai panel AMOLED resolusi 1.5K dengan refresh rate di angka 144 Hz. Ya meskipun emang kebanyakan aplikasi itu masih jalan di angka 120 Hz. Touch sampling rate-nya juga mantap, nyampe angka 240 Hz dan mendukung multitouch sampai 10 jari bro. Gak cuma itu ya, peak brightness-nya ini nyampe di angka 4500 mAh. Jadi kalau misalkan lo sering make handphone di bawah terik sinar matahari, ini masih aman banget. Dan soal perlindungannya ya, layar ini juga udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 7i. Jadi lumayan aman banget nih dari baret. Lanjut, sekarang kita bahas speakernya, yang mana untuk part yang ini gue acungin jempol banget lah guys. Selain udah stereo ya, suaranya tuh cukup nendang banget. Bassnya berasa dan volumenya juga kenceng nih. So buat lo semua pakai nonton ataupun main game tanpa headset, gue jamin ini masih enak banget. Dari bagian speaker, sekarang kita bakal bahas masalah kameranya. Ya meskipun ini bukan fokus ke kamera ya nih handphone, tapi ternyata hasil jepretannya cukup memuaskan juga. Cuma dengan catatan ya, kalau di kondisi siang hari ataupun cahaya yang cukup. Kamera utamanya punya resolusi 108 megapiksel dan bisa ngasih detail yang tajam juga nih. Warnanya pun hidup ya buat foto di siang hari. Kalau perekaman videonya guys, ini bisa mentok sampai 4K 60 fps dan hasilnya pun stabil banget kalau misalkan lo pakai ultra steady-nya. Nah asiknya ya, fitur ini tuh bisa dipakai di semua resolusi, mulai dari 1080 pixel 30 fps sampai yang paling tinggi sekalipun. Fitur tambahan lain yang ada di handphone ini guys yang gak absen adalah NFC. Dan ini berguna banget sih buat top up saldo uang elektronik guys. Kemudian fingerprintnya juga udah under display, haptic feedbacknya juga empuk banget dan responsif. Dan yang bikin tampilannya makin keren ya, ini tuh ada lampu-lampu ala gaming gitu guys di bagian backdoornya yang bisa kalian atur efeknya. Gak cuma itu ya, hal lain yang bikin gue happy adalah XOS 4 GT-nya. Ini tuh kelihatan cukup bersih banget guys. Karena selama gue pakai, gue tuh belum nemu adanya iklan. Bloatware-nya juga nggak terlalu banyak. UI-nya pun bisa dibilang ringan, bersih dan kelihatan niat banget lah buat bikin ngedukung performa dari handphone ini supaya lebih maksimal. Dan yang paling terakhir, Infinix juga udah mulai serius soal dukungan softwarenya di sini. Kenapa guys? Karena mereka tuh janjiin bakal kasih update Android selama 2 tahun dan juga patch keamanan selama 3 tahun. Ya buat ukuran brand yang dulu dikenal jarang banget update, gue rasa ini tuh menjadi kemajuan yang oke banget loh buat King Phoenix. Jadi inti kesimpulannya guys, setelah gue pakai Infinix GT30 Pro ini selama 2 bulan, memang bisa dibilang handphone ini belum sempurna. Lagi juga menurut gue ya, nggak ada juga tuh handphone yang sempurna. Walaupun flagship, kadang suka ada juga gitu kekurangannya. Tapi, di harga 4 jutaan kecil, apa yang dikasih sama handphone ini tuh udah luar biasa banget guys. Terutama soal performa gamingnya ya. So, kalau kalian memang prioritasin performa gaming dan fitur-fitur premium, ini salah satu opsi terbaik banget di tahun 2025 bro. Tapi kalau misalnya kalian butuh kamera malam yang handal ataupun storage yang bisa di-up via micro SD, ya mungkin lo harus siap-siap kompromi sama di handphone. Kurang lebih seperti itu guys, kekurangan dan juga kelebihan dari handphone ini. Bagaimana menurut kalian? Atau mungkin buat lo semua yang udah pakai nih handphone, bisa langsung feel free kita sharing-sharing di kolom komentar bro. Bewok pamit. Assalamualaikum.